Tanah tumpah darahku. Bung, kalau kita berteriak tanah tumpah darahku, itu tidak sama, Bung, dengan kata-kata ku ingat kampungku. Tidak sama getaran jiwanya, teriakan ideologis, teriakan politis. Ideologi dan politik itu dua kekuatan yang menarik-narik kita untuk tidak-tidaknya turut menyintai tanah air, berjuang untuk tanah air, bekerja membela tanah air. Nah, macam-macam corak pembelaan terhadap tanah air, macam-macam cara orang menyatakan cinta pada tanah air. Cara kita pada hari ini, kita ingin menyintai tanah air dengan mengenang, barangkali sebutannya sejarah dunia perlawanan. Sejarah dunia perlawanan, maksudnya perlawanan politik pada penguasa politik. Kita sebut ini sejarah karena memang diteliti, digarap, dan dirumuskan sebagai suatu teori oleh seorang peneliti Amerika bernama Benedict Anderson dalam suatu buku yang begitu terkenal di antara kita, The Idea of Power in Javanese Culture. Ide kekuasaan dalam kebudayaan Jawa. Apakah isinya, Bung? Ya, kita anggap ini sejarah, tapi start dari tangan Ben Anderson. Bagi Ben Anderson, sejarah perlawanan itu sudah ada, sudah nampak pada zaman Jawa Ortodoks. Jawa Ortodoks adalah Jawa kira-kira agak jauh sebelum zaman Majapahit. Jadi paling muda Jawa Ortodoks itu ya zaman Majapahit. Ketika para resi, para guru-guru spiritual yang mempunyai jumlah murid yang tidak banyak, tapi murid itu dididik dengan harga diri, dididik dengan cara mengabdi kepada tanah airnya. Ya, sebutlah dalam bahasa sekarang, mengabdi bangsa dan negara. Tapi rumusan bangsa dan negara di zaman itu belum terlampau jelas, tapi ada sesuatu kekuatan moral bahwa kaum pengkritik terhadap raja, kaum pengkritik terhadap kekuasaan raja-raja di zaman itu, mereka mengkritik karena mereka harus mengkritik para empu, para resi, orang-orang yang memiliki harga diri yang hebat, mengkritik atas nama dan demi kepentingan rakyat. Ketika raja makin nyata, punya kecenderungan menindas rakyatnya sendiri. Para empu mengingatkan bahwa penindasan itu bukan bagian dari cita-cita hidup, bahwa penindasan semacam itu bukan suatu idealisme dalam kehidupan politik di zaman itu. Bukan idealisme, bukan kebajikan moral, tapi keburukan. Itu nomor satu. Dan banyak sekali raja-raja yang mendengarkan para resi. Para resi itu mereka yang hidup di luar keraton. Di luar keraton, mereka hidup jauh dari keraton, di gunung-gunung yang masih segar, di dekat pohon-pohon dan di dekat sumbernya embun turun dan membawa kejernihan pemikiran, membawa keutuhan jiwa dan ketulusan berpolitik, sehingga mereka lah gambaran dari orang-orang yang memiliki mentalitas bagaikan dewa-dewa. Nah, kalau kritik mereka yang dikemukakan secara lembut, karena mereka tidak punya interest sama sekali untuk menjadi raja. Mereka mengkritik bukan karena mempunyai cita-cita menjatuhkan raja. Mereka mengkritik hanya demi mengkritik, hanya demi melindungi rakyat, hanya demi kebaikan pemerintahan raja. Tapi jika raja murka dan resi itu dipanggil ke istana atau digerebek di padepokannya dan dibunuh, maka itu adalah tanda paling jelas hari keruntuhan sang raja sudah dekat. Begitu, Bung, kegambaran, cerita, dedongengan, kisah-kisah dunia kritik yang lahir mata hanya untuk kritik, yang lahir untuk keluhuran raja-raja sendiri supaya mereka bisa memberi rakyat perlindungan politik, perlindungan budaya, dan memberi jaminan ekonomi yang baik. Kritik di zaman
Jawa ortodok. Di zaman-zaman sesudah itu, anggaplah sesudah kesultanan lahir. Kesultanan adalah penanda bergesernya zaman ortodok ke zaman, mari kita sebut zaman baru, Jawa baru. Lahirlah sultan-sultan, umpamanya Sultan Trenggono di Demak, kemudian Sultan Hadiwijaya yang nama mudanya Joko Tingkir. Dari sana lahir kemudian anak angkatnya Raden Mas Sutawijoyo yang bergelar menjadi sultan, tapi beliau sultan yang asariro pandito, sultan yang bercita rasa, yang hidup dengan jiwa dan semangat pandita, yaitu Panembahan Senopati. Dan mari kita tinggalkan zaman Mataram itu. Meskipun kita punya kenangan, ya bolehlah diingat, pernah terjadi dalam sejarah Mataram ketika anak cucu Panembahan Senopati, yaitu Amangkurat I, membunuh para kiai 6.000 jumlahnya. Dan itu menjadi catatan kelam. Catatan kelam dunia yang makin melek terhadap kemungkinan memberi rakyat kesempatan berbicara, kesempatan memberikan urun rembuk, bukan demi kepentingan siapa-siapa, tapi demi kepentingan kerajaan. Artinya demi kokohnya kerajaan atau kesultanan dan demi nyamannya kehidupan rakyat. Itu pernah terjadi semacam itu. Ya kekejaman, Bung, tapi mari kita catat bahwa para pengkritik, mereka yang bertindak sebagai oposisi terhadap kesultanan, terhadap raja-raja, ialah mereka yang punya harga diri, mereka yang melakukan oposisi demi kemuliaan politik, demi keluhuran moral bagi seluruh rakyat. Itu kaum Resi. Tapi bagaimana kaum Resi modern? Kaum Resi pendidikan, zaman pendidikan modern, lulusan UI, lulusan ITB, lulusan nama-nama sekolah-sekolah besar, Gajah Mada, sekolah-sekolah besar modern. Bagaimana kondisi para Resi di zaman-zaman, ya ini zaman sekarang. Resi zaman sekarang beda, Bung. Zaman udah begitu jauh meninggalkan idealisme kehidupan kaum Resi yang mengkritik demi keluhuran dunia politik. Nah, Resi sekarang ini dahsyat, Bung. Resi sekarang ini dahsyat. Pintar. Ada yang pernah menjabat, ada yang mengerti kekuasaan, ada yang mengerti rasanya memimpin birokrasi, ada yang mengerti rasanya betapa manis, betapa nikmat berkuasa, dan marah-marah kalau jabatannya diakhiri oleh keputusan politik yang lebih besar demi kepentingan juga yang lebih besar. Pemerintah tidak memikirkan orang per orang. Sultan di zaman akhir, sultan di zaman sekarang ini namanya presiden. Dan presiden kita percayai. Bung, kita tahu ada presiden yang kita dengki, ada presiden kepada siapa kita melakukan resistensi, ada presiden kepada siapa seluruh rakyat marah. Tapi ada pula di zaman sesudah itu kedatangan seorang presiden yang disambut dengan gegap gempita oleh rakyat dengan penuh harapan, dengan penuh trust, public trust, political trust, cultural trust, bahwa raja ini, sultan ini, presiden ini, inilah orang yang kita jagokan, inilah orang yang bisa melindungi kita. Ini rakyat yang punya trust begitu rupa kepada presiden, tapi kaum Resi, orang cerdik pandai, golongan intelek yang pernah dicopot, beda lagi cita rasa politiknya. Presiden ini dianggap musuh. Presiden dianggap orang yang tidak bisa dipercaya dan mereka marah. Ada intelektual yang kelihatan tidak punya kepentingan terhadap kekuasaan, tapi suaranya lahir dari dunia kegelapan Bathari Durga. Bathari Durga ialah putri, Dewi Putri yang menguasai dunia kegelapan, jin, setan, demit-demit dan sebagainya, dan segala penjahat. Ada manifestasi Dewi Durga pada kalangan intelektual modern, intelektual zaman kini, yang isinya juga penuh fitnah, yang isinya juga kritik, yang penuh ancaman, yang menakutkan, kadang-kadang berteriak atas nama Tuhan, seolah-olah dia membawa wahyu untuk meneriakkan kebenaran dan menyampaikan berita ancaman maupun berita kegembiraan. Seolah-olah dia
atas nama Tuhan, seolah-olah dia itu rasul yang membawa risalah buat bumi. Padahal dia hanyalah orang biasa yang kecewa. Orang biasa yang kecewa leluasa mengembangkan kebohongan, leluasa mengembangkan kedengkian. Dan tipologi macam gini, Bung, tipologi macam gini, baik kita singkirkan dari peradaban. Karena ini tidak bisa dikembangkan. Ini penyakit dalam diri kita. Ini penyakit bagi negeri kita. Ini ancaman keberlangsungan kehidupan yang memberi suatu kenyamanan kultural, kenyamanan politik, kenyamanan ekonomi. Itu kita lupakan. Ada lagi, Bung, yang tidak atas nama dunia kaum intelektual, dunia kaum bersih. Ini atas nama dunia rohani, spesifik. Atas nama dunia rohani. Dan menyebut dirinya pemimpin umat. Golongan yang paling elit, di antara yang elit-elit, dia suara rohani yang mendengki Jokowi begitu rupa. Karena ada pesanan dari musuh-musuh yang mengancam Presiden Jokowi, junjungan kita, begitu kata rakyat banyak. Dan saya menggarisbawahi bahwa kata junjungan kita itu representasi dari kebenaran yang benar. Itu kebenarannya kebenaran. Itu the truth of the truth. Tidak ada persoalan. Nah, golongan yang kedua ini ngeritik dengan mengerahkan kekuatan rakyat yang diberi nuansa kekejaman, kekerasan, merusak, mengancam-ancam, dan memberi dunia ini polusi suara bahwa dunia adalah neraka dalam corak yang lain yang begitu menakutkan. Dan orang-orang durjana itu menganggap diri mereka nabi-nabi baru, nabi zaman akhir, nabi-nabi baru, rasul-rasul baru. Itu klaim muril mereka. Tapi biarpun mereka bicara muril, mereka tidak punya apa yang namanya muril. Mereka berteriak tentang kebenaran. Ya kita dengerinlah, kita dengerin. Mereka berteriak tentang kebenaran. Tapi apakah mereka bisa mewakili kebenaran? Persoalan, Bung. Belum tentu bisa mewakili kebenaran. Mereka adalah kebenaran benar menurut diri mereka sendiri, bukan benar menurut orang lain. Kebenaran menurut diri mereka sendiri, karena itu jangan dengarkan. Biarpun dia pakai jubahnya jubah, solehnya soleh, tapi kalau mulutnya bocor, mulutnya penuh cermin kedengkian, penuh cermin permusuhan. Bung, suara moral apa itu? Moral politik? Bukan. Moral agama? Lebih jauh lagi. Bukan. Mereka rasul, pengemban risalah langit untuk diberitakan di bumi. Langitnya langit Batari Durga. Dia kepanjangan tangan dari Batari Durga yang penuh kedengkian, yang penuh neraka jahanam. Neraka jahanam dalam tangannya, neraka jahanam nampak di matanya, neraka jahanam keluar dari mulutnya, neraka jahanam keluar dari kedengkian hatinya yang isinya memusuhi, menghancurkan, dan bukan merawat dunia ini. Bagaimana kegambarannya dalam cerita The Power in Javanese Culture, yang itu Batara Wisnu, pemelihara alam, pemelihara keseimbangan. Dan kaum intelektual di zaman ini, Bung, yang pernah merasakan nikmatnya kekuasaan, tidak mungkin jadi Wisnu. Mereka menjadi dewa kegelapan, menjadi representasi dari neraka. Teriakan mereka surga, teriakan mereka Tuhan. Pusing sedikit umroh, tiap hari umroh, tiap minggu umroh. Tapi umroh tidak terbawa oleh wajahnya, tidak terbawa oleh ekspresi politiknya. Dan ini kekuatan modern zaman sekarang, ini resi zaman sekarang, resi yang tidak berbicara tentang kebenaran untuk menebarkan seluruh kebenaran ini bagi kenyamanan rakyat yang tidak tahu kebenaran, bagi kenyamanan seluruh warga negara, supaya kita bisa holopis, dukung-mendukung, saling memberi support. Untuk apa? Untuk kejayaan pemimpin, sultan kita, presiden kita? Enggak. Mau beliau jaya atau tidak, beliau sendiri yang menentukan. Kita mendukung kejayaan republik. Presiden kita, sultan kita, pandai menjaga hal itu. Beliau tidak takut kepada Eropa, tidak takut kepada Amerika. Beliau berani berdiri menegakkan aturan-aturan negerinya, negeri kita.
tidak sudi menjual produk-produk dari negeri kita, hasil bumi kita. Kalau produk itu tidak menguntungkan bagi kehidupan rakyat. Yang beliau ingin ialah mari kita berdagang dengan harga diri yang cukup. Kami berdiri mandiri. Secara ekonomi kita, secara mandiri, secara kultur kita mempunyai harga diri. Harga diri kultur yang sedang ditegakkan oleh junjungan kita Presiden Jokowi Van Solo. Apakah kita berdosa menjunjung tinggi beliau? Tidak, karena beliau pada saat ini beliau adalah representasi dari kebenaran, beliau adalah representasi dari payung perlindungan terhadap rakyat. Banyak yang tidak punya payung, yang kehujanan, yang kepanasan, dan beliau mengembangkan payung proteksi keamanan, keadilan. Dan para resi, kalau kau tidak rela mengkritik dengan kebaikan dan kebenaranmu, tutup mulut, diam, ada kemuliaan yang paling mulia. Diam, kemuliaan yang paling mulia, dan berbicara dalam kebenaran, sebagaimana cita rasa resi-resi di zaman Jawa Ortodoks, itu bagian dari kemuliaan hidup. Kalau kita tidak bisa menjadi resi zaman dahulu yang mulia itu, ya jadilah rakyat yang diam, karena diam dalam pengertian ini bukan melegalkan kejahatan, tapi diam adalah dukungan kepada kemuliaan-kemuliaan. Bung, hidup kaum resi, hidup mereka yang beroposisi demi kebenaran, demi kejayaan, bukan kejayaan kekuasaan, tapi kejayaan republik dan rakyat di dalamnya. Beri rakyat payung. Beri rakyat payung. Karena satu payung dari Presiden Jokowi masih kurang. Berilah payung jika kau punya payung itu. Kalau tidak, tutup mulut, diam. Jadilah orang baik. Begitu, Bung. Begitu kearifan kritik, kearifan oposisi dari zaman Jawa Ortodoks. Jawa yang sudah lama berlalu. Apakah Anda setuju menghidupkan itu kembali dalam dunia modern hari ini, dalam kesultanan dan republik hari ini? Silahkan, Anda boleh menentukan, Anda boleh membuat jalan baru. Salam Bung, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.